Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas tentang Olimpiade Kimia, baik itu soal, materi, maupun pelatihan-pelatihan tentang Olimpiade Kimia. Nah, kali ini, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TO Kimia dari formal how to learn. Jadi, insya Allah kita akan bahas, ya mungkin 8-10 soal lah. Ini udah part kedua ya, part ke-1-nya nanti bisa dilihat lagi di video-video sebelumnya. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal nomor 8 ini tentang asam basa ya. Jadi kita copy dulu biar gampang. Nah, ini kita copy dulu biar gampang, biar bacanya. Nomor 8. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seorang mahasiswa diminta untuk membuat buffer dengan pH 7 menggunakan senyawa-senyawa berikut. Zat yang dapat digunakan untuk membuat larutan tersebut adalah, nah di sini udah ada ya pilihannya. Di sini ada pKa-nya 4,75 untuk CH3CO2H, sementara untuk H3PO4 karena dia asam triprotik maka otomatis pKa-nya juga ada 3 ya, pKa1, pKa2 dan pKa3. Nah, terus apa yang kita pilih dari senyawa-senyawanya, penentuannya gimana sih? Nah, kalau untuk membuat larutan buffer dengan pH 7, maka kita harus gunakan nilai pKa yang paling mendekati pH buffer yang kita inginkan gitu. Karena di sini kita menginginkan pH buffernya adalah pH buffer 7, maka kita harus mencari pKa yang dekat dengan 7, yakni adalah pKa 2. Nah, yakni kalau misalkan kita lihat di sini yang paling mendekati adalah pKa 2 dari asam fosfat, maka otomatis kita harus mencari spesies-spesies senyawa-senyawa yang berkaitan dengan reaksi pada pKa 2 di asam fosfat. Nah, di asam fosfat sendiri kita sudah tahu bahwa asam fosfat itu bisa mengurai 3 kali ya, 3 kali terurai dengan persamaan sebagai berikut ya. H3PO4 dia nanti menjadi H2PO4 minus plus H plus. Oke. Nah, ini adalah Ka1. A1. Seperti itu. Nah, sementara untuk Ka2-nya, nah ini Ka1. Nah, untuk Ka2, Ka3. Nah, ini Ka2, Ka3. Nah, untuk Ka2-nya H2PO4 minus. Nah, tambah H plus menjadi HPO4 2 minus tentu saja. 2 minus plus H plus, ini Ka2, sementara yang Ka3-nya itu adalah HPO4 2 minus. 2 minus, jadi PO4 3 minus. 3 minus plus H plus. Nah, lupa ini. Nah, jadi bentuknya itu jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa di Ka2 itu kita ternyata spesies yang berperan itu adalah H2PO4 minus atau dihidrogen peroksida. Dihidrogen peroksida ya. Kok peroksida sih? Dihidrogen fosfat. Saja. Jadi yang berperan itu adalah dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Maka otomatis senyawa yang bisa kita peran itu adalah dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Maka di sini kita bisa lihat dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Berarti 4 dan 5. Berarti ini jawabannya adalah C. Seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 8. Nah, untuk nomor 9. Nah, gimana sih? Nah, ini untuk nomor 9, kita bisa lihat ya. Nomor 9 itu sebentar. Nomor 9 itu soalnya apa? Di antara berikut ini memiliki energi aktivasi mendekati 0 adalah,
Nah, kalau misalkan ditanya energi aktivasinya yang mendekati 0, sebentar dipindahin dulu. Nah, ketika kita ditanyakan energi aktivasi yang mendekati 0 itu yang mana, maka kita harus tahu bahwa energi aktivasi mendekati 0 itu hanya dimiliki oleh reaksi-reaksi radikal. Jadi dari reaksi radikal membentuk senyawa stabil itu biasanya energi aktivasinya dia mendekati 0 gitu, karena langsung begitu saja bereaksi. Berarti otomatis dia jawabannya adalah C lagi. Seperti itu. Oke, nomor 9C. Itu ya. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Kok salah sih? Salah. Ya, jadi untuk reaksi-reaksi yang radikal, dari radikal di sini kan dari 2H radikal ya. 2H radikal menjadi H2, itu biasanya energi aktivasinya itu mendekati 0. Jadi seolah-olah tidak ada energi aktivasinya. Ini menunjukkan bahwa reaksi radikal itu sangat cepat ya. Pertama sangat cepat karena energi aktivasinya mendekati 0. Yang kedua itu ya sangat reaktif. Jadi dia tidak membutuhkan banyak energi lagi untuk menjadikan dia bereaksi. Seperti itu. Itu untuk nomor 9. Nah, kalau untuk nomor 10. 10. Nah, nomor 10 kita bisa lihat di sini. Berikut ini merupakan sifat katalis. Yang merupakan sifat katalis apa? Pertama, tidak bereaksi, menurunkan energi aktivasi, membentuk intermediate, mengubah nilai delta H reaksi. Nah, ini untuk sifat katalis sendiri, jadi katalis itu sifat katalis dia pasti bereaksi. Jadi kalau misalkan kalian di SMA sering bilang bahwa sifat katalis itu tidak bereaksi, hanya mempercepat laju reaksi, itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena sesungguhnya katalis itu dia bereaksi dengan reaktan. Nah, reaksinya itu dia menghasilkan intermediate gitu. Jadi dia tetap bereaksi. Tapi nanti dia bakalan dihasilkan kembali. Jadi kalau misalkan mekanisme dari katalis itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya gimana ya? Di sini ada nggak ya? Sebentar. Jamboard. Jadi mekanisme dari katalis sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah katalis, misalkan katalisnya ini ya, sebuah katalis. Nah, di sini kita punya dua reaktan nih. Pertama reaktannya itu warnanya biru misalkan ya, reaktan biru. Terus sama satu lagi ada reaktan yang warnanya merah. Nah, kita nih pengen mereaksikan antara biru dengan merah. Sebenarnya biru dan merah itu bisa bereaksi secara manual. Jadi maksudnya dia bereaksi, bertumbukan, kemudian membentuk senyawa baru, senyawa biru dengan merah seperti itu. Itu tanpa katalis. Nah, tapi tentu saja kalau misalkan tanpa katalis, ini kemungkinan untuk bertumbukannya secara efektif, kemungkinan untuk menjadi produknya itu sangat kecil, kayak gitu. Maka kita butuhkan katalis. Nah, sistem katalis itu sendiri gimana caranya? Jadi pertama itu katalis, misalkan di sini ya. Ini katalisnya ini aja deh, biar gampang diutak-atik. Nah, ini katalisnya warnanya hitam ya. Nah, jadi sistem katalis itu sendiri, jadi pertama dia itu mengikat merah. Biasanya sistemnya itu seperti ini. Nah, jadi dia mengikat merah. Nih, dia diikat merahnya, misalkan ya, mengikat merah. Terus selanjutnya dia bakalan mengikat biru. Dia bakalan mengikat biru. Nah, jadi setelah ini terbentuk yang namanya kompleks teraktivasi. Ya, jadi kompleks teraktivasi. Terus kemudian jadi intermediate-nya. Nah, ketika udah jadi intermediate, maka dia
si katalis ini bakalan merangsang si merah dengan biru untuk bereaksi. Jadi dia istilahnya apa, katalis itu dia ngambil merah, ngambil biru, terus kemudian dia bereaksi di sini, di dalam ruang katalisnya ini, menjadi sebuah produk. Nah, nanti ketika jadi sebuah produk, maka ini bakalan dilepaskan. Jadi misalkan jadi produk nih. Jadi produk, udah nih jadi produk nih, produk merah dengan biru. Maka katalisnya kemudian mencari merah dan biru yang lain gitu. Jadi intinya katalis itu tetap bereaksi. Jadi salah kalau misalkan menganggap bahwa katalis itu tidak bereaksi. Jadi dia tetap bereaksi. Nah, mana tadi? Nah, ini dia tetap bereaksi, berarti satu sifat katalis ya salah, ini salah. Kedua, dia menurunkan energi aktivasi, ini benar. Kenapa? Karena sejatinya katalis itu dia menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan dari reaktan untuk mencapai kompleks teraktivasinya gitu. Keadaan transisinya gitu. Maka dia pasti menurunkan energi aktivasi. Berarti sifat katalis benar 2. Terus yang ketiga itu membentuk intermediate ya. Katalis itu selalu membentuk intermediate gitu. Ya 2 dan 3. Sementara katalis itu sendiri dia tidak mengubah delta H reaksi. Kenapa? Karena produknya itu tidak berubah, maka delta H-nya itu jadi tidak berubah. Karena delta H kan fungsi keadaan ya. Jadi hanya bergantung pada awal reaksi dan akhir reaksi. Jadi selama awal dan akhirnya tidak berubah, maka otomatis delta H tidak berubah juga. Nah, maka sifatnya itu adalah 2 dan 3O nih, berarti B. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 11. Nah, ini nomor 11. Nomor 11 itu nah, ini pertanyaan ini. Nilai U, berapakah nilai U? Jadi ini ya pertanyaan lanjutan ini. Jadi di sini ada tabel. Di tabel ini kayaknya pernah dibahas di soal termodinamika nih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sih soal termodinamikanya sebenarnya. Ya. Nomor 11 sampai nomor ini, nomor 11 sampai nomor berapa nih? 11, 12, 13, 14. Ini kayaknya udah pernah di soal termodinamika. Nanti saya kasih linknya ya di atas nanti. Pembahasan soal termodinamika kalau nggak salah judul videonya. Jadi nggak usah kita bahas untuk menghemat waktu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang nomor 15 saja. Jadi biar menghemat waktu, biar videonya nggak terlalu banyak juga. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya di ini. Nah, ini di mana sih? Aduh. Nah, ini kita masuk ke soal nomor 15 karena soal nomor 12, 13 dan 14-nya itu sudah ada di video bagian termodinamika ya, pembahasan soal termodinamika. Nanti saya kasih linknya situ. Berikutnya merupakan pengisian elektron yang melanggar aturan Aufbau. Yang pengisian elektron yang melanggar aturan Aufbau itu kira-kira yang mana gitu. Nah, aturan Aufbau itu menyatakan bahwa elektron itu harus diisi dari tingkat energi yang lebih rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi gitu. Jadi pertama, jadi dia harus mengisi energi yang lebih rendah dulu, kemudian naik di lebih tinggi, dan lebih tinggi. Jadi aturan Aufbau tidak boleh elektron itu lengkap. Jadi ada energi yang masih kosong terus dilewatin. Nah, di sini energinya urut ya 3P, 4S, 3D. Nah, di sini kita lihat mana yang melanggar aturan Aufbau. Ini udah jelas tidak, A sudah jelas tidak karena ini adalah elektron pada keadaan dasar ya. Sementara ini dia ada panahnya itu ke bawah, artinya spinnya itu berbeda dengan yang lain. Nah, ini sebenarnya dia tidak melanggar aturan Aufbau, tapi dia melanggar aturan Hund. Ya, aturan Hund yang dia langgar, bukan aturan Aufbau. Nah, yang melanggar aturan Aufbau itu adalah C. Kenapa? Karena harusnya elektronnya itu mengisi 4S dulu sebelum 3D. Kenapa? Karena 3D lebih tinggi energinya dibandingkan 4S. Maka otomatis ini yang melanggar aturan Aufbau. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya itu C. Nah, sementara di sini adalah D. D juga tidak melanggar apapun ya, termasuk aturan Hund juga dia tidak melanggar. Kenapa? Karena sesungguhnya aturan Hund itu cuma bilang bahwa elektronnya itu harus paralel. Kenapa dia tidak melanggar ini? Karena
energinya tetap 3P semua. Jadi semuanya ini energinya setara, jadi tidak melanggar aturan Aufbau, juga tidak melanggar aturan Hund. Kenapa? Karena harus paralel dan dia paralel semua, nggak peduli dia dari awal dulu kayak dari tengah kayak dari belakang kayak nggak jadi masalah. Nah, sedangkan yang ini ya juga ini tidak melanggar aturan Hund dan sebagainya ya. Ini tidak melanggar apapun sebenarnya. Dan ini adalah jawabannya C berarti. Nah, nomor 15 jawabannya C. Nah, bagaimana nomor 16? Nah, kita nomor 16 apa nih? Nah, nomor 16, pada struktur di bawah ini, jumlah ikatan sigma dan V masing-masing adalah... Nah, kalau misalkan ini, kita harus gambarkan dulu ya, dengan jernih. Nah, yang mana yang ikatan sigma, yang mana ikatan V masing-masing ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya. Untuk melihat ikatan sigma mana, ikatan V mana, maka kita bisa lihat bahwa ikatan V itu jadi kalau tunggal itu dia selalu sigma ya. Jadi kalau tunggal itu selalu sigma, kalau rangkapnya cuma satu, berarti itu ada satu V. Kalau rangkapnya dua, itu ada dua V. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada dua ikatan rangkap ya. Dua ikatan rangkap, berarti ini adalah ikatan V-nya ada dua. Nah, sementara ikatan sigmanya ada berapa? Nah, untuk ikatan sigma kita harus sebenarnya bisa kita gambarkan secara ini sih. Secara lebih banyak gitu. Jadi ini dijabarkan lebih detail gitu. Sebenarnya bisa kita hitung sendiri sih. Ini kan CH2 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 sigma gitu. Kita coba buktikan saja. Nah, ini kita jabarkan ya. 2, 3. Nah, ini jabarkan dengan H semua. Nah, ini juga kita jabarkan. Nah, dengan H semua. H. Nah, oke, kita bisa lihat di sini udah mirip strukturnya. Kita lihat ikatan sigmanya. Sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3, sini ada 4, sini ada 5, sini ada 6, sini ada 7, sini ada 8, sini ada 9, 10, 11. Ini ada 11 ikatan sigma. Berarti jawabannya itu adalah B. Nah, ini B, nomor 16 B. Seperti itu. Sip. Nah, terus nomor 17 gimana? Nah, kita kerjakan nomor 17. Jadi udah ngerti ya. Ikatan kalau ikatan rangkap itu pasti V. Dia V satu, pasti ada satu ikatan V dan ada satu ikatan sigma. Kalau rangkapnya rangkap 2. Kalau rangkapnya 3 berarti ada satu ikatan sigma dan 2 ikatan V. Seperti itu. Jadi simple sih gitu. Sekarang kita masuk ke nomor 17 aja. Di nomor 17 geometri struktur NO2+ dan NO2- secara berturut-turut adalah, nah kita bisa gambar ya struktur NO2+ di sini. Nah, untung cuman mana sih? Nah. Sini NO2+. Nah, ini kita lihat di sini struktur display advanced lone pair. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa si N-nya itu tidak memiliki lone pair, tidak memiliki elektron bebas, maka otomatis dia domainnya itu 2, 1, 2. Kalau domainnya 2 sudah pasti ini linear, sedangkan kalau NO2-
kalau di sini NO2-nya NO2 minus, maka dia bisa kita lihat dia itu bentuknya itu ada satu lone pair, ada satu pasangan PB, berarti otomatis bentuknya itu dia 3 domain ya. 1, 2, 3. Dan ini karena dia ada satu PB, berarti bentuknya adalah bengkok atau V, dan ini linear. Jadi kita cari yang bentuknya linear, ini bentuknya linear dan ini bentuk V. Berarti ya jawabannya adalah C. Seperti itu. Harus dicek satu-satu ya. Lihat. Berarti jawabannya adalah C. Nih. Adalah C. C ya. Bring from. Nah, ini jawabannya C. Ya, tadi linear dan V. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 18. Di nomor 18 itu sendiri, sejumlah protein bermassa 5 gram dilarutkan ke dalam air hingga membentuk 1 liter larutan. Jika tekanan osmosisnya adalah 0,033 atmosfer, maka MR proteinnya berapa kira-kira gitu, seperti itu. Waduh, sorry. Ini kenapa? Sip. Biar kagak mengganggu. Biar ini. Udah ini. Biasa ada pelatihan, jadi ada informasi-informasi tertentu. Nah, sekarang kita masukin ya. 18. Nah, sejumlah protein massanya 5 gram dimasukkan ke dalam air hingga terbentuk 1 liter larutan. Jika tekanan osmosis larutan tersebut adalah 0,033 atmosfer, maka MR protein adalah berapa? Nah, ini bisa kita hitung menggunakan persamaan tekanan osmosis ya. Jadi kita bisa tahu ya, tekanan osmosis itu, sebentar, ini kok kayak gini. Tekanan osmosis itu kan rumusnya V sama dengan M kali R kali T ya, gitu. M kali R kali T dikali I jika merupakan larutan elektrolit tentunya. Nah, kita bisa menganggap protein ini dia tidak elektrolit ya, meskipun nggak mungkin tidak elektrolit sih. Tapi kita bisa menganggap bahwa dia itu tidak elektrolit karena di sini tidak ada pemberitahuan lebih lanjut. Maka kita masukin rumus ini, persamaan elektrolit, persamaan tekanan osmosisnya. V sama dengan M kali R kali T. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak dikasih tahu T-nya, maka biasakan itu jadi 298 ya, gitu. Ini 0,0333. M-nya itu, molaritasnya itu tentu saja itu adalah M per MR. Massa dibagi MR kali V. Ini kali R. R-nya itu 0, ya kali R kali T. Nah, seperti itu. Nah, terus nanti kita tinggal masukin aja ya. Nilai-nilainya kita tinggal masukin. Maka di sini kita bisa masukin 0,033 sama dengan M. M-nya itu 5 gram ya. Dibagi MR-nya. MR yang kita cari, V-nya tentu saja 1. R-nya 0,08206. 0,08206 kali T-nya 298. 298. Nah, seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa langsung dapat MR-nya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa langsung dapat ya. Maka MR-nya itu adalah, nah ini kita masukin ke Wolfram. Seperti biasa, andalan kita solve. Misalkan sini X ya. Sip. Approximate value-nya.
Sekitar berapa ini? Kok lama ya? Sorry. Ini kayaknya kok lama nih. Nah, di inilah. Di ini. Dihitung aja. Dihitung manual aja lah, lama nih. Kita hitung manual pakai kalkulator deh. Itu kan udah ada. 555,777. 555,77 dibagi 15. Bagi 15. Hasilnya 3.705. 3.705. Di sini ada nggak? Oh, gede banget ya. Ya wajar sih. Nah, 3.705. Nah, di sini berarti jawabannya itu adalah D. Jawabannya D ya. 3.705 ya. Jadi ini jawabannya 3.705. 3705 gram per mol. Seperti itu. Oke. Jadi bentuknya seperti itu ya. Oke. Ini nomor 18. Nah, ini nomor 18. Nah, bagaimana dengan nomor 19-nya? 19. Di antara logam di bawah ini yang memiliki titik leleh paling tinggi adalah, nah, titik leleh yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan titik leleh yang paling tinggi itu, di antara semua ini ya berilium. Gitu. Ini bisa dilihat dari apa? Dari kalau misalkan logam-logam alkali dan alkali tanah, itu umumnya di bawah itu, semakin ke bawah itu titik lelehnya semakin rendah. Kenapa seperti itu? Karena semakin ke bawah itu ukurannya semakin besar, sedangkan elektron valensinya itu sama. Nah, karena logam itu umumnya itu ikatannya itu bergantung pada dua hal ya. Ikatan logam untuk khususnya yang paling kelihatan itu adalah logam alkali dan alkali tanah. Itu bergantung pada dua hal. Yang pertama itu adalah ukuran, yang kedua itu adalah jumlah elektron valensi. Kalau jumlah elektron valensinya semakin banyak, maka otomatis dia itu bentuknya itu kalau misalkan jumlah elektron valensinya semakin banyak, maka otomatis yang mengikatnya juga semakin banyak gitu, karena ikatannya adalah ikatan logam. Nah, sementara kalau ukurannya semakin besar, maka semakin sulit untuk diikat gitu. Jadi otomatis untuk titik leleh yang paling tinggi, maka adalah logam yang elektron valensinya paling banyak dan ukurannya paling kecil. Nah, karena di sini elektron valensinya sama semua ya, plus 2 semua. Elektron valensinya 2 semua. Karena ini adalah logam golongan 2, maka otomatis yang paling kecil lah yang paling kecil ukurannya lah yang paling menunjukkan titik leleh yang paling tinggi, dan ini adalah berilium. Seperti itu. Dan kalau misalnya secara sebenarnya itu karena berilium itu bisa ini sih, ikatannya beda dengan logam-logam lain gitu. Jadi dia lebih cenderung buat kovalen, setahu saya sih, berilium itu. Tuh. Jadi secara umum tuh seperti itu sebenarnya. Ini nomor 19. Nah, ini A ya berarti ya. Jawabannya A. Jadi semakin kecil logamnya, semakin banyak elektron valensinya, itu biasanya lebih besar titik lelehnya. Meskipun sebenarnya pada kasus ini, kenapa berilium lebih besar? Karena berilium itu cenderung kovalensi katanya dengan sesamanya. Setahu saya itu seperti itu. Jadi maka dia lebih tinggi titik lelehnya seperti itu. Kalau misalkan mau data, kita lihat datanya pakai ini ya, pakai buku aja. Kita lihat misalkan anorganik. Ini bukunya, buku andalan anak anorganik ya, Catherine Housegrove. Sorry. Nah, ini kita bisa lihat di sini di bagian tentu saya bagian ini ya. Bukan chapter 7. Chapter 8, chapter 9, chapter 12 kalau nggak salah. Nah, ini.
grup 12 metal. Ya, sama aja. Kurang enak kalau di sini, sorry. Kita buka di preview saja. Ini akan grup 12 ya. Grup 12 itu coba di contents-nya. Grup 12 itu halaman berapa sih? Grup 12 itu halaman 348. Jadi kalau misalkan ini go to 368. 360, 370. Nah, sip. Ini baru grup 1, grup 11. Nah, ini grup 12 kalau misalnya, nah ini kita lihat ya, ikatan beryllium itu berbeda mana sih? Ini halidanya. Nah, ini. Nah, beryllium kita lihat di sini titik lelehnya itu melting point-nya itu sangat tinggi, sangat jauh dibandingkan dengan ikatan-ikatan lain gitu. Begitu juga dengan boiling point-nya. Nah, ini biasanya ya ini diakibatkan karena beryllium itu cenderung buat berikatan kovalen sih sebenarnya, seperti itu. Setahu saya itu kayak gitu. Makanya dia ininya sangat besar gitu. Ininya apa? Titik didihnya gitu. Titik didih dan titik lelehnya. Ya, seperti itu. Nah, itu beryllium. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Nah, untuk nomor 20, sini kita bisa lihat ya, nomor 20 itu adalah tentang kelarutan. Di antara senyawa-senyawa berikut ini yang memiliki kelarutan terbesar dalam benzena adalah, nah, untuk soal nomor 20, ini adalah berkaitan dengan soal tentang interaksi sih. Jadi bukan soal organik ya, kayak gini. Ya meskipun pelarutnya pelarut organik. Nah, gimana cara ngejawabnya? Kita ngejawab pakai prinsip like dissolve like. Artinya senyawa yang bersifat sama itu cenderung saling melarutkan. Nah, benzen itu bersifat nonpolar. Maka kita harus cari-cari yang senyawa-senyawa yang nonpolar sehingga dia bisa terlarut bersama gitu. Jadi kita harus hindari senyawa-senyawa yang polar. Jadi ini senyawa polar, ini senyawa polar, senyawa polar, ini adalah endapan, AgCl. Nah, yang senyawa yang nonpolar adalah I2. Berarti otomatis yang kemungkinan besar kelarutannya dalam benzen adalah ya I2. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke. Nah, ini nomor 20. Nah, sekarang kita nomor ke-21. Nomor 21 itu organik ya. Nah, ini organik. Jadi pertama itu direaksikan dengan nifenol, direaksikan dengan OH-, direaksikan dengan CH3Cl. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, untuk soal nomor 21 itu kita gambarkan saja mekanismenya ya. Jadi di sini ada fenol. Kemudian dia direaksikan dengan OH-, yakni sebuah basa ya. Nah, kita harus tahu ya di sini bahwa fenol itu merupakan suatu asam. Suatu asam, sehingga kalau di sini kita punya basa, maka otomatis di sini dia bakal bereaksi. Mengambil H-nya, balikan, sehingga jadi ion fenolat. Sehingga ini jadi ion fenolat ya. Ion fenol, nah, ion fenolat. Nah, ion fenolat ini nanti yang akan bereaksi dengan CH3Cl. Di sini CH3, di sini ada Cl. Nah, ini CH3Cl, maka dia bakal bereaksi menyerang ke sini. Terus ini keluar. Nah, ini dia, sehingga di sini kita bisa dapat bentuknya itu ada, ini reaksinya substitusi ini ya, substitusi nukleofilik. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti itu.
Jadi apa nih bentuknya nih? Anisol ya, kalau nggak salah namanya anisol. Seperti itu. Jadi ini adalah bagian apa? Mekanisme dari reaksi yang ada tadi. Nomor 21 ya. Nomor 21 itu yang ini ya. Bentuknya apa? Nah, kalau misalkan kita lihat ya, di sini kan dia bentuknya itu ada reaksi seperti ini ya. Berarti yang senyawa yang apa terbentuk adalah produknya adalah C ya. Jadi ini adalah C. Seperti itu. Ini nomor 21 ya. Adalah C. Seperti itu. Sorry. Sip. Ya, ini adalah C. Ya, mungkin sekian aja untuk part 2. Insya Allah nanti bakal dilanjut ya ke part 3-nya. Insya Allah akan dilanjut ke part 3-nya. Nomor-nomor selanjutnya. Ya, mungkin sekian aja karena kalau kelamaan kalian pasti bakalan mengantuk dan bosan. Jadi karena ini channel akademik ya. Jadi diusahakan sedikit mungkin videonya, sebentar mungkin videonya. Ya mungkin sekian aja. Terima kasih buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa ajukan di kolom komen ataupun kirim lewat email. Buat teman-teman yang suka bisa di like, bisa kalau yang kurang suka bisa di dislike. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya dilibas saja kolom komennya. Kak, ini bagian ini salah bla 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 bla. Silahkan saja. Terus jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya. Insya Allah bakalan ada berbagai video yang menarik lainnya. Bisa pembahasan soal, bisa materi, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.